Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alkori Brilian dengan NIM 03071181823001, mahasiswa Teknik Geologi angkatan 2018 kelas Indralaya. Di sini saya akan memaparkan hasil review paper dengan judul Remote Sensing and GIS for Mapping Groundwater Recharge and Discharge Area in Salinity-Prone Catchments, Southeastern Australia oleh Tweed et al. 2007. Adapun outline presentasi saya pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua metodologi penelitian, yang ketiga isi dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Adapun latar belakang ditulisnya paper ini yaitu analisis sistem hidrologi untuk mengidentifikasi daerah pengisian atau recharge dan pembuangan atau discharge dapat menggunakan metode GIS dan remote sensing atau penginderaan jarak jauh. Analisis daerah pembuangan dan pengisian air tanah pada daerah tangkapan air berguna untuk mitigasi salinitas, pengelolaan sumber daya air permukaan dan air tanah, serta berguna untuk perlindungan ekosistem. Studi ini menggunakan pendekatan sinergis antar kombinasi teknik GIS dan remote sensing untuk melakukan pemetaan daerah resapan dan pembuangan air tanah. Akuifer pada daerah telitian berupa batuan basalt tak terkekang di wilayah salinitas dan rawan kekeringan di Australia Tenggara. Adapun metodologi penelitian pada paper yang direview yaitu menggunakan GIS dan remote sensing yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapannya ada yang pertama, identifikasi dari proses recharge dan discharge. Yang kedua, dilakukannya identifikasi surface dan subsurface indikator untuk mendeteksi proses recharge dan discharge. Tahapan yang ketiga yaitu pemilihan teknik dan remote sensing untuk pemetaan GIS yang sesuai dengan indikator permukaan. Yang keempat, pemilihan data yang diperlukan untuk teknik perpetaan. Yang kelima, validasi di lokasi yang dipilih. Dan yang keenam yaitu penggunaan aplikasi untuk area yang lebih luas. Adapun jenis data dan parameter yang umum digunakan yaitu data yang umum digunakan umumnya berupa litologi permukaan, Landsat UTM-7 atau satelit dengan resolusi 30 meter, data GIS, dan data airborne. Sedangkan parameter yang umumnya digunakan berupa parameter vegetasi, litologi, dan morfologi. Adapun metodologi penelitian dari discharge terdiri dari beberapa tahapan, yaitu discharge process, surface and subsurface indicator, GIS dan remote sensing teknik, kemudian data yang diperlukan, validasi, dan aplikasi pada aquifer. Identifikasi pada proses discharge menggunakan data Landsat dari tahun 1989 hingga 2003 yang digunakan untuk memetakan perubahan temporal dari aktivitas fotosintetik vegetasi di seluruh wilayah utara aquifer. Adapun dalam identifikasi discharge terdapat dua tahapan, yaitu tahapan pertama dilakukannya normalisasi radiometrik relatif yang diterapkan menggunakan target varian semu untuk mengoreksi antar variabilitas radiometrik yang berkaitan dengan perubahan atmosfer daripada perubahan di lapangan. Kemudian dihitung dan diinterpretasi setiap perubahan gambar menggunakan persamaan NDVI yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian tahapan yang kedua yaitu dilakukannya variabilitas dari aquifer vegetasi yang diperoleh dengan menghitung standar deviasi NDVI atau persamaan SDVI pada piksel dengan persamaan yang berbasis piksel.
Adapun output berupa peta yang akan menunjukkan nilai deviasi standar indeks vegetasi untuk setiap piksel dan merepresentasikan variabilitas temporal dari aktivitas fotosintesis vegetasi selama bertahun-tahun. Pada layar diperlihatkan penyebaran data groundwater dengan menggunakan metode discharge pada paper Tweed et al. 2007. Kemudian metodologi penelitian untuk proses recharge. Pada proses recharge terdapat beberapa tahapan, yaitu recharge process, surface and subsurface indicator, GIS dan remote sensing teknik, kemudian data yang diperlukan, dan validasi. Proses recharge umumnya diidentifikasikan menggunakan beberapa parameter, yaitu volcanic feature atau titik letusan dan permukaan batuan. Yang kedua ada daerah litologi basalt yang sedikit lapuk. Yang ketiga sifat infiltrasi tanah. Untuk parameter volcanic feature itu berupa titik letusan gunung yang memiliki infiltrasi yang relatif tinggi. Wilayah tanjakan batu diidentifikasikan menggunakan interpretasi citra visual dari citra yang memiliki komposisi warna asli Landsat ETM ditambah foto udara. Lokasi titik letusan dideteksi sebagai fitur topografis di dam dan dikonfirmasi menggunakan foto interpretasi berupa foto udara. Lokasi letusan divalidasi silang dengan informasi dari pemetaan geologi yang sedang berlangsung. Kemudian parameter yang kedua yaitu daerah dengan litologi basalt yang sedikit lapuk. Litologi basalt yang sedikit lapuk diidentifikasi menggunakan teknik ambang batas untuk menggambarkan daerah yang tinggi akan kandungan kalium atau K dan daerah yang rendah akan kandungan thorium atau TH yang didapatkan dari data airborne radiometri atau spektrometri sinar gamma. Kemudian parameter yang ketiga itu sifat infiltrasi tanah yang menggunakan peta drainase tanah yang diperoleh dari Departemen Intrusi Primer dan Keberlanjutan Lingkungan Victoria, Perpustakaan Data Geospasial Perusahaan. Nah, adapun hasil yang akan diperoleh dari metodologi penelitian recharge itu merupakan stone recharge area yang ditampilkan pada layar. Peta pada layar memperlihatkan jika semakin tinggi area recharge maka akan berwarna merah. Jika semakin rendah area recharge maka akan ditandakan dengan area yang berwarna biru. Kemudian isi dan pembahasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode remote sensing yang digunakan untuk interpretasi jenis kualitas air serta jenis penyebaran discharge dan recharge area pada daerah telitian. Output dari penelitian yang dilakukan yaitu didapatkannya beberapa peta yang telah ditampilkan terlebih dahulu pada slide tadi dan peta aliran air tanah pada layar. Pada peta aliran tanah ini memperlihatkan groundwater flow direction atau arah aliran dari groundwater. Nah, adapun kesimpulannya yaitu hubungan fitur permukaan dengan proses recharge dan discharge dapat diinterpretasikan dengan menggunakan metode dan teknik pemetaan GIS serta penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Indikator pengisian dan pelepasan permukaan harus relevan dengan proses dominan yang terjadi dan memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi ini. Dalam contoh ini, daerah pengisian dan pelepasan preferensial terjadi pada skala yang dapat dipetakan untuk 1.500 km².
luas permukaan akuifer basal. Daerah pembuangan air tanah diidentifikasi dengan memetakan pengaruh fitur-fitur permukaan pembuangan berupa vegetasi, sedangkan daerah-daerah perbekalan preferensial diidentifikasi dengan memetakan kontrol fitur permukaan pada tingkat imbuhan atau infiltrasi. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.